Hai Sobat Santuy, ketemu lagi di channel YouTube Wisata Santuy. Kali ini kita mau melanjutkan part ketiga dari Napaktilas bekas penjajahan Belanda dan Jepang. Kali ini kita mau ke Cibedil. Cibedil ini dulu katanya adalah tempat berburunya para penjajah kita loh, yaitu Belanda dan Jepang. Yang menarik dari Cibedil ini katanya di sana terdapat ada dua fondasi yang masih utuh dan irigasinya, dan ada curugnya juga loh. Perlu kalian tahu, di part 1 dan part 2 yang telah kita bahas kemarin, ini adalah lanjutan rel kereta apinya loh. Dan konon katanya di Cibedil ini ada bekas puing-puing batubara yang katanya dulu batubara yang diambil dari Sangko jatuh loh di sana. Oke sobat, tetap pantengin terus channel kita. Jangan lupa juga ya like, comment, share, and subscribe. Si putri telah pergi tinggalkan mami, papi, dia pergi. Oke Sobat Santuy, untuk sampai ke Cibedil ini kita menggunakan jalan alternatif, jalan Gunung Madur. Ini adalah jalan yang paling dekat loh. Dari Gunung Madur ini kita bisa sampai ke lokasi kurang lebih 2,5 jam. Kalau PP sih berarti 5 jam. Nah, kalau kita ke lokasi Cibedil lewat Gunung Madur, kita harus izin dulu ya ke satpam atau security atau yang menjaga. Oke Sobat Santuy, perlu kalian ketahui Gunung Madur ini adalah dulunya dipakai markas oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, untuk part selanjutnya nanti kita bahas ya Gunung Madur itu apa, bekas apa, dan konon katanya di sini juga terdapat bangunan bekas Belanda yang masih utuh, masih terjaga sampai sekarang. Tapi untuk pembahasan Gunung Madur itu nanti ya di part-part selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke misi kita ke Cibedil. Ya Sobat Santuy, untuk menuju lokasi kita nggak bisa pakai motor, kita titip dulu motornya di bedeng. Kalau bahasa di sini, bedeng itu adalah tempat atau rumah yang dihuni oleh para pekerja perkebunan karet ini. Sebuah cerita si anak mami, beranjak dewasa, cantik kau manis putri. Dulu polos dan lugu, dulu tapi
Sobat Santuy, karena kita udah sepertiga dari perjalanan, kita istirahat dulu ya. Kita rehat sejenak sambil minum air mineral karena haus. Putri, putri yang lupa diri. Oh, putri, putri tinggalkan Oke guys, ternyata perjalanan itu cukup jauh. Kita baru sepertiga perjalanan, berhenti di sini sebentar. Kemungkinan nanti setelah selesai istirahat kita lanjutin lagi ke perjalanan berikutnya ke arah sana. Oke, tetap pantengin terus channel kita Wisata Santuy, karena kita sebentar lagi menuju situs peninggalan zaman Belanda dan Jepang. Kemungkinan kita akan lanjut lagi nih perjalanannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Wisata Santuy. Oke Sobat Santuy, kita lanjut menuju Cibedir. Kalian perlu tahu ya, kita di sini berlima, berikut saya kameramen. Hai. Dan di sini juga kita bersama penunjuk arah, yaitu Ki Ujang Kuk. Oh adikku sayangku, oh sayangku. Dulu polos dan lugu, tapi kini telah berganti funky. Hidupnya glamor, berubah glamor, foya-foya, hura-hura. Itu kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, melayang-layang dia terbang dari sadarnya. Oh jauh, jauh, semakin Halo Sobat Santuy, tanda-tanda situs peninggalan sejarah zaman kolonial Belanda atau Jepang guys sudah mulai tampak guys. Ini semacam bekas puing-puing. Untuk situs kita pada sore hari ini ya kurang lebih kisaran 15 menit lagi lah kita tempuh perjalanan kaki. Oke, tetap trio lupa diri. Oh, putri, putri tinggalkan mami. Ini juga sebagian bongkahannya bang ya? iya, Kayaknya, iya. Bang. Soalnya ini kayaknya ini bukan batu, menurut Abah Kuk tadi penunjuk jalan kita gitu. Oke, menurut Ujang Kuk tadi penunjuk jalan kita, jadi bahwa ini sebetulnya bukan semata-mata batu ya, jadi ini bongkahan pondasi dari puing-puing situs yang mau kita jamah. Ini karena udah lapuk, udah termakan usia,
Jadi bentuknya seperti ini, teksturnya udah dihitung lumut. Sobat Santuy, kita sekarang sudah menemukan ini sepertinya bekas apa, Bang? Bekas bengkel ya, bekas bengkel. Menurut seseorang yang menunjukkan tempat ini sepertinya bekas bengkel gitu. Jadi bisa dilihat ini suatu pondasi yang sudah lapuk termakan usia mungkin, tapi sebetulnya ini tetap kokoh ya. Bisa dilihat ke sana. Ini berbentuk persegi panjang. Halo Sobat Santuy. Di sini di tengah perjalanan kita sebelum menuju lokasi ini, sini kita menemukan yang konon katanya tumpahan batu bara waktu di zaman penjajahan itu. Murni guys. Untuk kadarnya bagus. Murni. Masih utuh mana? Masih utuh. Di patokan yuk. Ini bekas. Di patokan rubuh yuk. Oke, Sobat Santuy, kita menemukan lagi nih. Sepertinya ini bekas jembatan ya, Kang Ujang. Betul, Benar nggak? betul. Bisa dilihat. Ini sebenarnya ini bukan batu ya, berhubung sudah termakan usia. Jadi kayaknya ini bekas jembatan tapi runtuh ya, Kang Ujang. Kita bisa lihat ke sana. Nah, Sobat Santuy, di sini ada sedikit keanehan karena di sini saya udah 3 kali mengambil gambar tidak bisa. Nanti saya ceritain deh. Oke, Sobat Santuy, kita sebentar lagi nyampe ke situs yang kita tuju, dan di sini ada beberapa semacam gudang yang dihancurkan di waktu keberangkatan Jepang yang mengatakan kekalahan itu, sehingga barang-barang istilahnya semacam terpakai itu tertimbun di sini, dan banyak masyarakat yang menemukan salah satunya di sini gitu ya, semacam barang-barang kereta api, semacam besi-besinya seperti itu. Sampai sekarang ketika yang menemukannya itu besinya masih kuat dan kokoh gitu. Siap. Telah pergi tinggalkan mami. Oke Sobat Santuy, untuk penelusuran kita ke awal saat ini kita berhasil menemukan besi berjenis pipa ya, pipa kurang lebih panjangnya 1 meter. Ini besi peninggalan zaman penjajahan. Bisa dibuktikan ini kalau ini itu besi. Nah, baik, mantap. Oke, tetap pantengin terus channel kita Wisata Santuy. Itu kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, melayang-layang dia terbang dari sadarnya. Oh jauh semakin menjauh, putri sadar. Oke Sobat Santuy, mungkin pesan moralnya, kita jangan sesekali mengambil benda-benda atau barang-barang apapun yang ada histori sejarahnya guys. Oke, karena itu akan merusak cerita dari sejarah tersebut, terus fakta-fakta dari sejarah tersebut ya. Dan kita pun kesini tidak sembarangan asal masuk apa seenaknya gitu. Kita juga kalau bahasa orang sini minta izin, pamitan apa gimana gitu ya. Oke Sobat Santuy, nah pada momen saat ini kali ini kita menemukan, kalau di sini boleh dibilang batu sempur ya, batu yang berasal dari kayu zaman dulu gitu ya, yang sekitar umur ratusan juta tahun atau zaman purbakala, yang akibat proses alam akhirnya dia menjadi batu, bisa terlihat jelas Sobat ya. Dan mungkin ini pada waktu zaman dulu itu
dibuat perkakas, seperti buat menumbuk, buat apa gitu. Bisa terlihat. Ini hasil proses alam yang begitu sempurna. Proses penimbunan jutaan tahun. Nah, oke, cukup segitu dulu reviewnya. Pak, kita lanjut lagi. Oke sobat santuy, karena kita tadi hampir 1 jam nggak nemuin jalan kemana rute mencari Cibadil, akhirnya kita bersama tim memutuskan untuk menelusuri jalan lewat Sungai Cipamubulan. Telah pergi tinggalkan mami. Nah, sobat santuy, akhirnya kita menemukan. Hore, bijak, bisa dilihat. Amazing. Pokoknya mantap. Foya-foya, hura-hura, itu kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, melayang-layang dia terbang. Oke guys, akhirnya sudah sampai pada tempat yang kita tuju dan kita cari, yaitu situs sejarah irigasi, boleh dibilang irigasi peninggalan zaman kolonial Belanda dan Jepang guys. Bisa kita lihat di sini struktur bangunannya, fondasinya, dan ada air terjun kecil gitu, menambah nilai tersendiri. Bisa dilihat kan, puing-puing. Guys, lihat langsung. Hidupnya glamor, foya-foya, hura-hura, itu kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, melayang-layang dia terbang dari sadarnya. Oh jauh, jauh, semakin menjauh, foya-foya, hura-hura, itu kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, melayang-layang dia terbang dari sadarnya. Oh jauh, jauh, semakin menjauh. Putri sadarlah, oh sayangku, oh putri sadarlah, oh adikku sayangku, oh, oh sayangku. Halo guys, airnya masih bersih dan bersih, alami. Kita minum ya. Putri, dulu polos dan lugu, dulu. Tapi
Oke guys, ternyata dari sekian lama perjalanan kita sekitaran 3 jam tadi ya Kang. Jadi kurang lebihnya 3 jam dari pertama kita tadi pintu masuk melalui perusahaan Bengkaret kita, kalau nggak salah. Kita sekarang sudah berada di titiknya, di tempatnya yang kita tuju, yaitu jembatan bekas bangunan jembatan rel kereta api dan air terjun di sana. Namanya air terjun apa Kang tadi? Kalau saya juga kurang tahu gitu ya. Cuman kata orang katanya Cibedil lah gitu. Cibedil ya namanya. Jadi ini Kang Kijangkuk yang menunjukkan jalan dari pemukiman kita sampai ke tempat ini. Ini yang menemani perjalanan kita. Oke, jadi ini tuh terusannya dari konten yang kita yang kemarin. Jadi setelah kita telusuri atau setelah kita tahu ya bahwa rel kereta api ini bukan cuman satu jalur ya Kang. Jadi beberapa jalur lah yang ada di daerah kita ini. Karena memang kita lihat secara wilayah itu sangatlah jauh berbeda gitu. Arahnya dari mulai sungainya yang pas kita masuk sungai, jadi itu sangat berbeda sekali. Karena satu jalur gitu. Ya betul, satu jalur lah. Karena ada yang mau ditambahkan Kang mengenai ini. Mungkin ada beberapa tempat lagi yang seharusnya kita kenalkan ke publik. Iya, memang betul gitu. Sekarang ini hanya tinggal istilahnya beberapa bangunan-bangunan yang tersisa aja gitu ya. Untuk istilahnya materialnya dalam arti kayak semacam besi-besinya itu kemungkinan sudah tidak ada lagi gitu ya. Karena banyak istilahnya pemulung-pemulung liar gitulah ataupun masyarakat setempat gitu yang memanfaatkan istilahnya limbah-limbah dalam arti bekas-bekas besi-besi yang terpapang di atas tanah gitu. Dan mungkin sekarang ini kalaupun ada ya mungkin karena masa udah ratusan tahun mungkin sudah tertimbun yang sama tanah begitu. Jadi berarti yang tertinggal itu cuma tembokkannya aja ya. Karena memang seperti yang kemarin kita bahas ya. Jadi tembokan peninggalan zaman dulu itu sangat kokoh sekali, meskipun secara teknologi jauh lebih jadul, bisa dibilang jadul ya. Betul. Jadul lah, lebih jadul dari yang sekarang. Tapi cukup kokoh banget. Bisa dilihat sendiri. Bangunannya itu luar biasa. Dan kita juga mengagumi lah adanya mungkin selama perjalanan kita ke sini mungkin ya karena ini memang dulunya tempat orang-orang zaman dulu, dulunya di sini terjadi apa gitu saya kurang begitu tahu. Mungkin ada tambahan atau Kang Ujang mau mendoakan kepada orang-orang atau istilahnya orang zaman dulu yang mohon maaf ya udah meninggal atau apa di tempat ini atau di tempat jalan kereta sepanjang ini gitu maksudnya. Yang namanya kita istilahnya mendoakan itu selaku kewajiban kita ya, selaku umatnya Kanjeng Nabi begitu. Karena walau bagaimanapun juga beliau-beliau ini intinya pahlawan kita yang sudah berjasa begitu besar kepada bangsa Indonesia ini gitu. Untuk itu kita mohon untuk sejenak lah gitu untuk mendoakan. Kita kirim Al-Fatihah aja secara bersama-sama gitu ya. Untuk itu kita minta waktu sebentar saja untuk mengheningkan kita, dalam arti kita mengirim doa kepada mereka-mereka ini yang sudah besar jasanya kepada negara kita. Fil barokati Al-Fatihah.
Nah, selesai. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelajahan kita terhadap situs ini, karena kita lihat udah mulai sore ya. Ini karena kita maksimalnya jam berapa nih kayaknya? Ya, jangan sampai lewat jam 5 lah begitu. Jam 5 betul. Karena ini udah jam 4 lebih, maka kita harus segera meninggalkan tempat ini. Oke, gitu aja vlog kami hari ini. Tetap ikuti channel Wisata Santuy. Like, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sobat Santuy. Lagi-lagi melayang-layang dia terbang. Oke sahabat santuy, untuk part ketiga ini sampai di sini dulu ya. Tapi sebenarnya saya pengen bercerita nih guys, tapi nanti. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar channel kami lebih berkembang dan kita juga lebih menarik mencari wisata ekstrim.